Jika kita berbicara tentang K-pop hari ini, kita melihat BTS di Grammy, Black di Coachella, dan jutaan album terjual dalam hitungan jam. Tapi, pernahkah kalian bertanya, siapa yang meletakkan aspal di jalan berbatu itu sehingga idola masa kini bisa berlari kencang? Kembali ke pertengahan tahun 2000-an. Sebuah era yang sering disebut sebagai The Golra atau generasi kedua di masa ini. Ada dua raksasa yang berdiri di puncak piramida, dengan gaya yang sangat bertolak belakang namun memiliki dominasi yang sama kuatnya. Di satu sisi, kita punya Super Junior, Hallyu Kings. Definisi dari idola K-pop yang sempurna, sinkronisasi tarian Farinyes, dan pasukan fans Sapphire Blue yang loyalitasnya menakutkan. Di sisi lain, ada Big Bang di Kings of K-pop. Kelompok yang mendobrak aturan, membawa hip-hop ke arus utama, memproduksi musik mereka sendiri, dan mengubah idola menjadi seniman dengan crown stick kuning mereka. Hari ini, selama 20 menit ke depan, kita akan membedah rivalitas atau lebih tepatnya, koeksistensi paling legendaris dalam sejarah K-pop, YG vs SM. Hip Hop vs Hallyu Kings, ini adalah kisah Big Bang versus Super Junior. Mari kita mulai dari awal. Asal-usul mereka ibarat langit dan bumi. Super Junior debut pada tahun 2005 di bawah naungan raksasa SM Entertainment. Tapi tahukah kalian? Awalnya mereka adalah grup proyek eksperimental bernama Zero Five. Konsepnya adalah sistem rotasi member akan lulus dan diganti member baru. Ini adalah konsep yang kejam bagi fans. Dengan 12, lalu menjadi 13 anggota setelah Kyu Hyun masuk. Mereka dianggap sebagai grup daur ulang oleh para entai saat itu. Banyak orang meragukan bagaimana grup dengan anggota sebanyak tim sepak bola bisa sukses. Tapi, di bawah kepemimpinan Lee Taek yang luar biasa sabar, mereka mengubah keraguan itu menjadi senjata. Sementara itu, di tahun 2006, YG Entertainment meluncurkan Big Bang melalui survival show yang brutal. Berbeda dengan Super Junior yang dipoles visualnya sejak awal. Big Bang awalnya dikritik habisan karena penampilan fisik mereka. Ya, kalian tidak salah dengar. Netizen Korea saat itu menyebut mereka idol yang jelek. Mereka tidak sesuai standar kecantikan bunga ala SM. Tapi yang Hyunsuk punya visi lain, bakat di atas segalanya. G-Dragon dan Taeyang sudah dilatih selama 6 tahun. Mereka bukan dibentuk untuk menjadi pangeran tampan, tapi untuk menjadi musisi monster. Perbedaan terbesar mereka ada pada DNA musiknya. Super Junior adalah master dari hook song. Puncak kejayaan mereka meledak di tahun 2009 dengan lagu kebangsaan K-pop Sorry. Lagu ini bukan sekadar hits, ini adalah fenomena budaya. Tarian menggosok tangan itu dilakukan oleh semua orang, dari anak sekolah hingga narapidana di Filipina. SM Entertainment menciptakan genre SG Funk, lagu dengan beat repetitif, autotune yang catchy, dan koreografi yang mudah diikuti massa. Mereka menjual fantasi, kesenangan, dan energi. Di seberang sana, Big Bang mengambil jalan yang sunyi. Ketika idol lain menerima lagu dari komposer, Big Bang, terutama G-Dragon, menulis takdir mereka sendiri. Tahun 2007 sampai 2008 menjadi titik balik dengan lagu Lies Geo Jitmal dan Haru. Haru lagu. Lagu ini bukan lagu pop ceria. Itu adalah lagu patah hati dengan balutan mid-tempo elektronik dan rap yang emosional. Big Bang membuktikan bahwa idol bisa menjadi sertes. Musik mereka terasa lebih raw, lebih personal, dan lebih cool di mata publik umum, bukan hanya fans remaja wanita. Laki-laki Korea yang biasanya gengsi mendengarkan boyband, tidak malu memutar lagu Big Bang. Bagaimana cara mereka menaklukkan dunia? Strateginya pun berbeda. Super Junior adalah pionir sejati istilah Hallyu Wave. Merekalah yang membuka gerbang pasar China dengan sabunit Super Junior Remy. Mereka memegang rekor gila di KKBOX Taiwan, merajai tangga lagu selama ratusan minggu berturut-turut. Suju mendekatkan diri dengan fans lewat lokalisasi bahasa dan fan service yang luar biasa. Jika pop bisa masuk ke Amerika Latin dan Timur Tengah hari ini, itu karena Super Junior yang pertama kali berani menggelar super show di sana ketika grup lain tidak berani. Biggie Banggi, mereka menaklukkan dunia dengan menjadi ikon gaya hidup. G-Dragon bukan cuma leader, dia adalah trendsetter Asia. Apa yang dia pakai hari ini?
Besok akan dijual di pasar malam Dongdaemun hingga butik di Harajuku. High top sneakers, skinny jeans warna-warni, rambut rumput laut semua karena Big Bang. Big Bang membuat K-pop terlihat mahal dan artistik. Mereka menarik perhatian musisi barat seperti Diplo dan Skrillex. Jika Suju adalah raja K-pop, Big Bang sering disebut sebagai K-popers artis. Tapi K-pop bukan cuma soal musik, ini soal kepribadian. Dan di sini, Super Junior adalah rajanya. Hicol dengan mulut pedasnya. Litek sang mic nasional, Shindong yang jenius, Eun Hyuk si Anchovy, dan Kyu Hyun si Evil Maknae. Mereka tidak takut terlihat jelek atau konyol di TV. Mereka adalah grup pertama yang memberinya secara aktif menjadi host. Tetap di berbagai program. Tanpa Super Junior, standar variety skill untuk idol mungkin tidak akan setinggi sekarang. Big Bang memiliki pendekatan yang lebih misterius. Mereka jarang tampil di variety show, tapi sekalinya muncul, rating meledak. Siapa yang bisa melupakan Damders di family outing antara Daesung dan Yoo Ye-suk? Atau betapa polosnya Taeyang dan betapa konyolnya Tinggi Oh, panjang yang eksentrik. Karena mereka jarang muncul. Setiap penampilan variety Big Bang terasa seperti acara spesial eksklusif yang wajib ditonton. Tentu saja, perjalanan 15 hingga 18 tahun tidak mulus. Kedua grup ini telah melalui neraka. Super Junior dengan kecelakaan mobil fatal 2007, kepergian Hangeng dan Kibum, hingga skandal yang membuat member keluar atau hiatus, tapi mereka bertahan. Mereka adalah definisi resiliensi. Album di Rennes dan tur dunia yang tak henti-hentinya membuktikan bahwa Everlance masih berdiri tegak. Big Bang pun menghadapi badai besar, skandal, wajib militer, dan perubahan formasi. Namun, setiap kali mereka kembali, dunia berhenti sejenak. Rilisnya Still Life pada tahun 2022 membuktikan bahwa meskipun tanpa promosi, tanpa tarian, hanya 4 kursi kosong dan vokal mereka masih bisa memuncaki tangga lagu. Jadi, siapa yang menang? Apakah Hip, Hop Swag atau Hallyu Kings? Jawabannya K-pop yang menang. Tanpa Super Junior, sistem fandom global dan infrastruktur pasar internasional K-pop mungkin tidak akan sekuat ini. Tanpa Big Bang, batasan artistik, kebebasan memproduksi lagu sendiri. Dan citra K-pop di mata barat mungkin tidak akan terbuka lebar. Mereka adalah Yin dan yang dari generasi kedua saling melengkapi, saling bersaing. Dan bersama-sama membuka jalan bagi BTS EXO, Seventeen, dan NCT yang kita nikmati hari ini. Kalian tim mana? Tim Sapphire atau tim Crown Stick? Atau kalian seperti saya hanya merindukan masa-masa di mana kita menunggu Music Bank dengan koneksi internet warnet yang lambat? Tulis kenangan kalian tentang era Gen 2 di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk pembahasan sejarah K-pop lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.